Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan juga coachee. Bersama saya Nurrahman Ahmadi dari SDN 3 Gumul, dan sebelah kanan saya Kerilina Ili Fauzi dari TK Pertiwi Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. dan dari kiri saya Eli Wahyu Yuni ST dari TK Pertiwi Trogo Prambanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Alhamdulillah Pak Nur. Bagaimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah baik, Bu Eli. Bu Eli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Nur. Sebelumnya kita akan melakukan, sebelum Pak Nur melakukan coaching, sebagai tahap awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak Nur. Ya. Pertama-tama sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini yaitu saya akan menilai antara coach dan coachee, dan saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya nih Pak Nur. Iya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu diantaranya yang pertama nanti kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah Pak Nur, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak Nur? Ya, baik Bu Eli. Potensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching adalah present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Nur, berarti dari ketiga coaching yang akan kita lakukan nanti, Bapak yang pertama ingin mengembangkan kompetensi kehadiran Iya, penuh ya betul, Pak. iya. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif, Iya. dan yang ketiga Bapak juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu nggih Pak. Iya, Nah, betul. baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira kompetensi yang akan lebih ditonjolkan atau lebih spesifik itu yang seperti apa Pak? Iya. Terkait dengan kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Eli. Oh iya. Oke. Jadi untuk kompetensi yang akan ditonjolkan nanti, Pak Nur ingin ingin memberikan Mendengarkan secara aktif, ingin mendengarkan secara aktif dan dan memberikan pertanyaan berbobot nih Pak Nur. Iya, Nah, iya. terus untuk indikatornya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Nur capai Iya, atau dalam proses coaching ini, atau boleh dikatakan proses coaching ini dikatakan sudah berhasil itu apabila bagaimana Pak Nur kira-kira? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah cara mengatasi permasalahannya nanti, Bu Eli. Ya benar sekali Pak Nur. Masya Allah, ternyata tujuannya itu sangat bagus sekali Iya, Pak Nur. iya, Pak. Saya bilang itu tidak muluk-muluk, tapi tujuannya itu nanti Pak Nur akan membantu bagaimana si coach itu menyelesaikan masalah dan mencari solusinya sendiri nggih Pak Nur. Iya. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya Pak Nur. Silakan Bapak melakukan praktek coachingnya terhadap coaching Bapak.
Oke, monggo silahkan Pak Ya. Nur boleh memanggil Koci Bapak. Iya, baik Ibu Eli, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Nur. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Nur, kabar saya baik. Iya. Bagaimana dengan kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Lina ada yang mau disampaikan atau diceritakan seperti itu. Iya Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Nur. Ya, oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu, Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol atau berdiskusi. Berarti kira-kira apa nih yang mau disampaikan Bu Lina? Iya Pak, begini Pak Nur, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Iya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, Iya. metode ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita tahu Pak Nur, Iya. perkembangan zaman sekarang ini, perkembangan IT sudah semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Iya, seperti itu saja Pak. Baik, oke. Kalau saya garis bawah ini, berarti permasalahan dari Bu Lina ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang guru-gurunya itu kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Pembelajaran kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun materi pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama dan pokoknya begitu Pak. Iya, betul. Kira-kira dari percakapan atau diskusi kita nanti pada hari ini yang ingin Ibu dapatkan itu apa ya? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Iya. Seperti itu Pak. Oke, jadi Bu Lina harapkan ini ada perubahan, ya boleh. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Lina inginkan nanti atau ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau model media pembelajarannya yang lebih variatif. Misalnya saja menggunakan berbagai media pembelajaran yang nyata ataupun real, menggunakan alat peraga yang menarik dan bukan hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif seperti itu Pak. Oh ya, oke Bu Lina. Dari yang Ibu tadi sampaikan ya, terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model ataupun media, itu bisa dikatakan ini kondisi yang ideal ya Bu ya. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa nih? Sepertinya ya Pak, Iya. masih ada di level 5 dan karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru Iya. senior, sehingga kalau untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi sepertinya kok agak sulit. Iya. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja Pak. Iya. Oke, baik, di level 5 ya. Nah, di kondisi sekarang ini Bu, kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan ya agar terlihat adanya perubahan terkait dengan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Lina nantinya? Mungkin ya bisa ya Pak, saya tingkatkan sampai level 7 saja Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin banyak dilakukan perubahan. Iya. Oke, dari level 5 ke 7 ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak ya.
apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat nanti, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face, tapi bergantian seperti itu. Oh iya. Oke, baik. Untuk mentoring ya Bu ya. Nanti Ibu akan merencanakan untuk mentoring atau semacam pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Lina terapkan? Bisakah teman-teman tuh nyaman dengan penyampaian yang Ibu berikan nantinya? Mungkin bukan dengan mentoring saya ya Pak, coba saya nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Oh iya. Berarti Bu Lina ingin merencanakan tentang mentoring ya, pendampingan atau pelatihan seperti workshop ya. Nah, dari ketiganya itu kira-kira Bu Lina ini untuk saat ini ya lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana kira-kira? Sepertinya ya saya mengambil yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar juga, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oke, baik. Terkait mentoring ya Bu ya, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Lina ini memerlukan atau support atau membutuhkan bantuan siapa saja atau bagaimana Bu nanti? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah ataupun memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide ini, juga nanti saya juga minta bantuan gitu dengan dicatur yang ada di lembaga lain. Oh iya, oke. Berarti Bu Lina pengen melakukan suatu mentoring tapi dengan cara berkolaborasi ya. Ini dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih atau mau direalisasikan terkait dengan mentoring nanti Bu? Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Kemungkinan minggu depan Insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Lina. Bagus sekali ternyata idenya ini. Kira-kira Bu Lina, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Lina dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, saya mendapat gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan acara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah lain yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT, pemanfaatan media pembelajaran. Oke. Alhamdulillah Bu Lina sudah ada gambaran ya kira-kira ya untuk bagaimana menciptakan yaitu adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Lina ya setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi. Mungkin seperti percakapan kita seperti ini ya, cukuplah sampai di sini ya Bu Lina. Semoga nanti rencana yang Ibu Lina tadi ingin lakukan terkait dengan mentoring, berkolaborasi dengan temannya ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya nanti lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik, sama-sama Bu Lina. Mungkin lain kali ya kalau ada yang ingin diceritakan lagi langsung saja bisa menghubungi saya, bisa ngobrol lagi, kita bisa berdiskusi kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mengadakan perubahan di sekolah Ibu Lina. Mungkin seperti itu Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Pak Nur, alhamdulillah ya untuk proses coachingnya sudah selesai nih Pak Nur. Alhamdulillah Bu Eli, proses coachingnya sudah selesai. Tadi itu sangat luar biasa nih Pak Nur. Bapak yang melakukan coaching, saya yang merasa sangat terharu. Saya merasa melongo gitu Pak. Iya, Luar iya. biasa sekali tadi coachingnya. Dengan permasalahan yang ada dan solusi yang sudah ditemukan. Nah, untuk itu kira-kira nih ya Pak Nur, dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang sudah tercapai dan kira-kira dari indikator yang ingin Bapak capai tadi di awal perbincangan kita tadi, itu indikatornya kira-kira sudah tercapai atau belum nih Pak? Ya, baik Bu Eli, alhamdulillah dalam proses tadi sudah selesai. Dan ketika melakukan proses coaching tadi ya terkait dengan alur tirta yang sudah saya lakukan, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali seorang coaching untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya Bu Eli. Oke Pak Nur. Nah, menurut saya sebagai supervisor untuk proses coaching tadi sudah antara Pak Nur dengan Bu Lina sudah berjalan dengan baik ya Pak. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan Pak Nur juga sudah berusaha menggali lagi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lina sehingga Bu Lina bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, yang terakhir nih Pak Nur, nggak apa-apa nggih Pak Iya, Nur, iya. saya Iya, nambah boleh. lagi sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, yaitu kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin atau yang ingin dikembangkan Iya. Pak Nur berdasarkan hasil tadi Pak Nur melakukan coaching seperti Iya, itu. ya, terima kasih Bu Eli. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya. Kita jadi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi nih ke depannya Bu Eli. Oke. Kalau begitu ya Pak, semoga kedepannya kita Iya, bisa iya. melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Iya, Nur. betul, Bu Dan Eli. demikian supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.